Kita nyantai aja, nggak usah serius deh. Karena ada beberapa hal yang lupa saya sampaikan buat kalian terkait kuantitatif. Sebelumnya kan kita kemarin dari pertemuan awal lebih ke teoritis kan ya, pembahasan segala macam. Jadi saya nggak ada kebagian buat menjelaskan terkait tips dan triknya gitu ya terkait kuantitatif. Sebelumnya waktu kalian tugas artikel di pertemuan di semester sebelumnya itu kan kualitatif semua ya? Iya. Hampir semuanya kan? Iya. Jadi nggak ada yang kuantitatif? Nggak. Oke, berarti udah dijelasin belum terkait cara pemilihan teori, terus terkait paradigma? Belum. Sama Pak Erdan udah dikasih tahu? Kalau paradigmanya? Kalau dari apa aja? Paradigma apa aja? Cuma teori paradigma ada 4. Iya ada 4. Positivisme diklarifikasikan. Nah, paradigma itu teman-teman harus ketahui bahwa nantinya teori itu tidak sembarangan kalian beli, karena ada teori yang nantinya itu fokus pada paradigma positivisme dan konstruktivisme gitu. Jadi kalau kuantitatif itu kita mengacu pada 2 paradigma, positivisme dan positivisme. Itu kuanti. Kalau kuali itu lebih ke konstruktivisme dan sisanya. Gitu. Dan teori-teorinya kalau teman-teman bingung, Pak, kalau teori di ilmu perpustakaan itu apa aja? Sebenarnya nggak ada secara khusus teori terkait ilmu perpustakaan, tapi kita bisa mengambil teori-teori tersebut di bidang jurusan lain, contohnya kayak psikologi, ilmu komunikasi, dan itu bisa kita pakai teorinya, gitu. Nah, terus kita udah dapet nih, udah kita ketahui terkait paradigma dan teori. Dari teori itu, kenapa sih kita tuh harus tahu teori dan kenapa kuantitatif itu mengacu pada teori? Teori itu nantinya sebagai landasan kita untuk membuat angket. Gitu. Jadi angket itu dibikin bukan sekedar asal-asalan atau menyesuaikan terkait variabelnya, tapi kuesioner itu tercipta dari teori yang kita pakai. Begitu. Nah, setelah kita mendapatkan teori, terus kita udah tahu nih turunan-turunannya. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas terkait cara menurunkan teorinya. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan yang sebelumnya jelasin validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas itu dilakukan pada saat pretest. Jadi kuantitatif itu nanti kita akan melakukan 2 kali tes sebelum ke lapangan dan pada saat ke lapangan. Jadi penyebaran angket itu nanti kalian akan melakukan 2 kali secara teorinya. Tetapi memang fakta di lapangan kan agak memakan waktu ya. Kalau kita menyebarkan 2 kali, memakan energi dan segala macam. Ya ini mah kita cukup tahu aja terkait teorinya, etikanya. Tapi teman-teman gak harus sampai ke pretestnya, cukup langsung sebarin aja. Gitu. Takutnya nanti questionannya terkait pengecekan validitas itu 2 kali tes. Tapi jangan bilang kalian cuma 1 gitu. Begitu. Nah, validitas dan reliabilitas itu harus valid dan harus reliable. Kalau salah satunya nggak valid, maka diulang. Kalau nggak reliable, diulang. Dua-duanya diulang juga. Jadi dua-duanya valid. Begitu. Nah, oke. Sekarang terkait populasi dan sampling, kan kita udah pada tahu ya terkait definisi populasi, sampling, udah pada tahu kan? Sok apa sih? Tahu. Populasi apa? Tuh.
Sok. Masuk. Yuk. Mau searching dulu boleh, Sok. Oh, enggak. Populasi apa? Populasi itu keseluruhan, kalau sampling itu proses ini sebagian dari keseluruhan. Oke. Jadi, populasi itu berarti betul keseluruhan dan sampling itu yang mewakili terkait si populasi tersebut. Sampling juga sebenarnya ada bermacam-macam terkait teknik pengambilannya serta ada aturan-aturannya juga. Nah, oke. Kita cuma sedikit aja informasi bahwasannya terkait sampling di penelitian itu khususnya dalam dua metode yang kita kenal yaitu kuantitatif dan kualitatif itu memiliki tujuan yang berbeda. Yang dimana kuantitatif itu populasi atau samplingnya itu nanti akan kita analisis dan digeneralisasi, yaitu yang menggambarkan. Sedangkan kalau di kualitatif itu kita kan samplingnya untuk mendapatkan kedalaman informasi dari sumber. Jadi beda kalau diketahui. Makanya kalau di kuantitatif kita nggak ada tuh yang wawancara gitu ngobrol-ngobrol di Zoom, di Google Meet, enggak. Kita mah cuma nyebarin angket udah gitu. Sedangkan kalau kualitatif kan kita ngobrol, kita harus nyusun dulu pertanyaan, seberapa dalam wawancaranya, itu kan akan mempengaruhi informasi yang kita dapatkan. Oke. Nah, ini udah dijelasin, skip aja. Nah, ini dia teknik sampling terkait metode kuantitatif. Jadi kuantitatif itu dan kualitatif ada dua jenis sampling, yaitu probabilitas dan non probabilitas. Yang dimana probabilitas ini tentunya akan difokuskan pada metode kuantitatif probabilitas. Ada 4 teknik sampling. Yang pertama simple random sampling. Nah, PPT-nya udah ada di notes ya. Jadi Ya. Terus ada systematic sampling, stratified random sampling, dan cluster sampling. Nah, teknik sampling ini teman-teman bisa kalian pilih tergantung nanti populasi dari tempat yang kalian teliti. Gitu. Kalau misalkan contoh teman-teman tuh ingin meneliti misalkan dalam ranah kabupaten kan banyak tuh terdiri dari berbagai desa, dusun, kecamatan dan segala macam. Nah, bagaimana caranya kita pengen tahu terkait kecamatan A, B, C, D, itu kita akan melakukan cluster sampling. Dikhususkan pada berbagai zona yang begitu banyak di luas itu cluster sampling. Kalau si stratified random sampling itu kita akan memilih beberapa kriteria terkait yang kita butuhkan penelitian kita. Setelah kita pilih kriterianya, baru akan kita pilih secara acak. Gitu. Itu kalau stratified random sampling. Systematic sampling sebenarnya sama-sama juga sebenarnya. Tapi hanya saja untuk simple random sampling itu ya tanpa ada aturan apapun, ini kita populasi kita dapatkan, sampling kita dapatkan juga. Itu sample random. Oh, systematic sampling, let's say ada setelah kita perhitungan melalui rumus login. Jadi ketika populasi kita ketahui, terus kita ingin tahu berapa sih sampelnya, maka kita menggunakan rumus. Ada rumus. Nah, setelah rumus didapatkan, kita hitung, baru kita akan cek entah itu setiap 4 responden sekali, 5 responden sekali, bahkan berapa sekali, itu akan menjadi systematic sampling. Jadi bagian-bagian khususnya aja gitu. Misalkan ada 50 sampel dalam penelitian kalian, saya pengennya pakai systematic sampling, berarti kita coba aja uraikan aja. Misalkan responden 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, pilihan 5 jadi sampling, 5 seterusnya sampling, begitu aja terus. Itu, tapi memang agak ribet sistem sampling. Nah, itu probabilitas
ada 4 teknik sampling. Nah, inilah probabilitas. Biasanya sering dipakai di kualitatif. Ada 4 jenis, 4 teknik di mana probabilitas ini tentunya akan banyak sekali tindakan yang kita lakukan, yaitu memilih kriteria. Kalau kualitatif kan kita bakal memilih kriteria khusus yang sudah kita beli. Nah, disinilah perbedaan terkait non-probabilitas dan probabilitas. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal rumus tadi, nah ini kita sebentar untuk latihan pada SMA terkait tentang pelajaran matematika. Nah, inilah serunya kuantitatif. Tidak. Tapi tenang aja, sebenarnya kenapa sih kita tuh harus tahu rumus-rumus ini? Misalnya nih ya, teman-teman nanti kalau ada yang milih ujian akhirnya skripsi, terus metodenya kuantitatif, rumus ini harus ditampilkan, harus ditunjukkan terkait nanti rumusnya gimana, perhitungan step by stepnya gimana, itu harus ditunjukkan di skripsi. Memang kalau di artikel itu nggak harus ditampilinnya karena udah tahu juga, jadi cukup ditampilin aja hasil sampelnya. Rumus-rumus ini terkait penentuan sampel yang sering digunakan oleh banyak orang, khususnya di kuantitatif, itu kita menggunakan Slovin karena paling mudah perhitungannya. Gitu. Rumus Krejcir dan Morgan dan Isaac dan Michael itu sebenarnya memang jarang digunakan, bukan jarang digunakan sih sebenarnya, tapi ada perbedaan hasil hitungan manual dengan hasil yang sudah jadi. Jadi gini, kalau rumus Krejcir dan Isaac, kalau teman-teman cari di Google itu udah ada hitungannya berupa tabel. Jadi kalau teman-teman misalkan bingung, saya pengen dapat nyari sampelnya, dapat populasinya 1000, nanti udah ada di tabel sampel-sampelnya. Itu enaknya. Tapi kalau dihitung manual itu berbeda. Gitu. Jadi ada perbedaan yang jangan terlalu beda juga sih. Tapi ada perbedaan gitu. Kalau kalian coba ngitung manual. Nah, ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan 1%, 5%, dan 10%? Dok. Ada yang kalian tahu? Apa ada yang ingat? 1%, 5%, 10%. Baik, tingkat kepercayaan. Dok. Ada yang tahu? Maksudnya apa? Oke, sebenarnya terkait 1 dan 5 dan 10% itu tingkat kesalahan yang nantinya akan kita pilih. Maksudnya apa? Kalau misalkan teman-teman pilih tingkat kesalahannya yang 10%, artinya tingkat kepercayaannya 90%. Kalau pilihnya yang 5% tingkat kesalahannya, maka tingkat kepercayaan penelitian teman-teman itu 95%. Kalau 1% berarti 99% tingkat kepercayaan. Begitu. Semakin besar persentase kepercayaannya, maka bisa dipastikan hasil penelitian teman-teman itu valid, kuat, dan hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Berarti bebas milih. Bebas, itu mah tergantung kemampuan kalian nanti kembali. Kenapa? Ini semakin besar persentase kesalahannya, ini triknya ya. Semakin besar persentase kesalahannya, maka semakin kecil sampel yang akan kalian dapatkan. Tapi semakin kecil tingkat kesalahannya, sampelnya akan semakin banyak. Oh iya. Gitu. Itu hitungannya. Coba ya kalian hitungin pakai rumus yang Slovin. Gitu. Tapi tenang aja, kita akan berpacu pada rumus Slovin sebagai hal yang paling umum. Rumus Slovin teman-teman nggak harus hitung manual, di kalkulator ataupun Excel. Kalian bisa search aja di Google
Slovin kalkulator. Itu kalau kalian misalkan bingung. Nanti di web itu ada banyak tuh kan, tinggal pilih aja bebas. Nanti di webnya kalian akan isi populasinya berapa, persentase kesalahannya berapa, nanti akan muncul sampel yang akan buat kalian ngitung. dapatkan. Begitu. Nah, karena ini tugasnya kelompok, mungkin nanti kita batasi aja sampel semuanya, semua sampel kelompok kita 100 aja sanggup ya. Berarti 5% tingkat kesalahan. Itu 100 sampel yang nanti akan kalian dapatkan. Kita sepakat itu ya semuanya. Karena kalau 1% itu nanti agak berat, sekitar 300-an. Untuk persen. Nah, itu sampling. Nah, oke. Ada yang ingin dibahas soal judul penelitian teman-teman? Tugas? Ini judul kelompok 2 sama kelompok 5 tuh mirip, membahas tentang kualitas layanan pengguna di perpustakaan UIN Surabaya di Bandung. Emang mungkin di kalimat judulnya beda, cuman untuk persepsinya sama itu. Kelompok 2 dan 5 2. Itu baiknya gimana ya? Oh ini populasi kesalahannya mau berapa? Bapak itu teh yang apa sih? Yang rumus sokin teknologi itu bukan B tapi E yang mana? bebas itu kalian memilih gimana, mau tingkat kebenaran silakan, mau tingkat kesalahan apa. Memang kalau tingkat kebenaran kan persentasenya besar. Ya, kalau misalkan tingkat kesalahan persentasenya kecil. Itu aja. Kalau itu tingkat kesalahannya segini. Sebenarnya itu gimana kita tahu? Ya itu aja selisihnya aja. Jadi kalau tingkat kebenaran itu kan merupakan selisih dari tingkat gagalnya, tingkat errornya. Begitu pun sebaliknya. Jadi pembahasannya nanti teman-teman itu bisa milih mau di tingkat kesalahannya atau tingkat kebenarannya. Itu nanti buat dijelasin di bab 3-nya atau di metodologinya. Misalkan dalam penelitian saya itu menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau 5% tingkat kesalahan. Kalau gimana? Maksudnya tuh kayak gimana ya? Hasil kumpulan data yang bisa diklasifikasikan jadi kayak kesalahan. Oh, kalau tingkat kesalahan memang udah acuannya aja cuman, jadi nggak harus dibuktikan, udah ada acuannya. Cuma nanti kelihatannya kalau misalkan teman-teman pilih yang tingkat kepercayaan yang paling besar, itu kelihatan dari sampelnya. Jadi nggak harus dibahas secara dalam terkait tingkat kebenaran apa dan enggak, itu memang di rumusnya. Gitu. Jadi batas maksimal tingkat kesalahan yang peneliti pilih itu di angka 10%. Tingkat kesalahannya itu maksimal, minimalnya ya paling kecilnya 1%. Begitu. Kenapa 10%? Alasan kenapa 10% maksimal tingkat kesalahannya karena dikhawatirkan semakin besar tingkat kesalahannya maka penelitian kalian akan nggak valid. Itu kenapa nggak valid? Kenapa nggak reliable? Maksudnya gimana sih Pak? Semakin kecil sampel kalau di kuantitatif hasilnya nggak akan mendapat. Beda sama kualitatif kan? Kalau kecil mah ya nggak apa-apa, informasinya kan dari satu orang. Sedangkan kuantitatif itu enggak, dari angket nanti analisis di SPSS gitu. Makanya akan lebih baik kalau sampelnya banyak. Itu teorinya tuh. Kalau semakin kecil sampel di kuantitatif, maka hasilnya akan jelek.
hasilnya kan bagus. Bagusnya dari mana sih Pak? Jeleknya dari mana sih Pak? Di validitas reliabilitas, di uji normalitas, dan di uji ANOVA, dan uji regresi. Begitu. Kalau kecil sampelnya, itu dijamin pasti akan gagal. Gitu. Jadi teman-teman kalau diketahui untuk memiliki kepercayaan, mungkin di 90% aja itu udah cukup untuk di tingkat S1 ya. Karena itu udah enggak sebenarnya. Tapi kalau kan pengen coba ya penasaran di angka 99%, berarti harus siapin sampel sebanyak 300-an. Oke. Kita itu mau gimana kita? Gitu. Makanya kan dalam penelitian itu kita kembali ke kesanggupan diri kita. Kita sanggup nggak nih dapetin sampel sebanyak ini? Kita sanggup nggak nih dapat sampel sedikit ini? Gitu. Makanya itu mah pilihan kalian aja. Mau yang 1%, mau yang 5%, 10%, silahkan. Gimana kalian? Gitu. Gitu, cuma gimana kalian aja. Cuma Bapak menyarankan lebih baik di angka 5%, karena itu udah di middle apa ya? Ya safe zone-nya lah 5% tuh. Tapi kalau 1% itu lebih aman. Tapi ya siap-siap ya waktu itu. Gitu. Bedanya apa sih kalau kita replikakan 5%? 1% sampelnya banyak. Semakin banyak sampel, hasilnya akan semakin bagus. Memudahkan untuk analisis. Begitu. Semakin kecil, hasilnya bukan nggak pasti bagus, tapi di kemungkinan besar pasti akan jelek. Kok sampelnya dikit dan hasil analisis bakal susah. Gitu. Dan seringkali itu akan ditanyakan oleh dosen-dosen, kenapa si sampelnya kecil, alasannya apa? Kan bisa juga atau bisa kepikiran nih. Misalkan gitu ya, dalam satu universitas banyak tuh ribuan mahasiswa, tapi kenapa sampelnya 50? Nah, kan itu yang jadi harus jadi PR kita gitu. Begitu. Nah, intinya mah ya itu mah gimana kalian mau 1%, 5%, 10% masih lengkap. Minimal sampel itu berapa paket? Nah, oke. Minimal populasi itu sebenarnya sih nggak ada minimal populasi sebenarnya mah ya. Cuma kan kita bisa menggambarkan masa iya sih dalam satu tempat populasinya cuma 5, terus kita kuantitatif gimana? Ya kan waktu datanya biasa tuh, datanya 5 mah ya udah kualitatif, kalau dikit mah itu. Tapi kalau misalkan 4 karena ratusan populasi, nanti bisa kita coba di beberapa investasi teknik sampling begitu. Jadi itu mah penggambaran kalian tuh kayak gimana nanti. Masa aja dalam suatu tempat populasinya dikit. Kalau populasinya dikit, tindakan kalian apa? Ganti metode atau tetap metode yang sama? Ganti metode, nggak usah pusing-pusing. Gitu. Tapi kalau populasinya banyak, itu mah kalian tinggal pilih itu mau kualitatif mangga, mau kuantitatif mangga. Gitu. Kalau kualitatif, ya siapin aja narasumber yang memang itu menggambarkan atau yang memang ya mewakili lah. Gitu. Kalau sampelnya kuantitatif mah ya tinggal hitung aja pada rumus, sebarin aja udah. Gitu. Banyak. Tadi kan kebanyakan teman-teman tempatnya di universitas UIN perpustakaan. Terus sebarin aja di perpustakaan gitu. Jadi nggak harus milih-milih Pak, ini coba sebarin. Begitu. Intinya itu gimana kalian terkait pemilihan errornya itu gimana kalian. Cuma Bapak akan lebih rekomendasikan di angka 5%. Rekomendasi lah ya, bukan maksa tapi rekomendasi. Karena pengalaman Bapak di angka 10% itu pasti akan bermain di manipulasi. Manipulasi data. Oke. Itu udah beres ya? Belum. Udah beres sih. Oke. Nah, Ini kan sedikit
pakai Sopin itu. Ya. Kira-kira berapa ya? Kalau populasi UIN Bandung yang mahasiswa UIN Bandung sendiri ada berapa ya? Nah itu sebenarnya bisa teman-teman cari informasi populasinya di web atau di mana. Entah itu di web UIN-nya itu kan suka ada tuh terkait jumlah mahasiswa. Itu coba aja itu sebagai acuan. Nanti baru kita hitung di Slopin. Itu aja informasinya. Atau enggak di kalau mau lebih rincinya kan kalau mau lebih rinci mah jangan masih UIN. Coba lebih dispesifik ke fakultas apa. Itu. Dulu itu aja soalnya kalau semakin banyak nanti akan pusing nanti teman-teman untuk penjelasannya. Ada ini kan dan di Bandung sedikit dulu mahasiswa yang daftar UIN. Ya. Karena kalau dipakai Sopin itu kira-kira jadi berapa? Jadi masih ribuan kan? Pakai Sopin. Ayo berapa populasinya? 9.730. 9.000. Ya paling banter-banter mah cuma ratusan. Coba aja hitung pakai yang di web, yang Slopin kalkulator, nemu nggak? Coba aja hitung. Biasanya kalau di 5%, 5% tuh pasti di angka 100 sampelnya. Tapi kalau di 1% tuh di 300-an. Udah mutlak sih itu mah. Itu. Oke, ini karena kita ngobrol-ngobrol aja ya, sharing-sharing soal trik-triknya. Tadi ngomong-ngomong soal manipulasi, sebenarnya memang boleh. Ya, apapun mau alasannya, mau itu metodenya, mau itu jurusannya, manipulasi tidak diperbolehkan. Apalagi kalau di ranah-ranah saintek, kedokteran, penerbangan, fisika, kimia, itu nggak boleh banget manipulasi karena berbahaya, itu menyangkut nyawa. Itu manipulasi. Akan tetapi kalau di sosum memang praktek manipulasi ini udah kasih umum sih. Manipulasi ini memang sebanyak yang menggunakan praktek ini untuk melancarkan penelitian. Namun manipulasi ini ada landasannya, jadi nggak cuma ganti ini, ganti itu. Ada memang ada teorinya, ada landasannya, ada alasan bunyinya, ada alasan jelasnya gitu. Nah, kalau teman-teman pernah lihat di TikTok kan sering banyak, bukan di TikTok juga ya, banyak lah di sosial media yang sering menawarkan jasa manipulasi atau joki. Ada yang pernah coba itu iseng ngeluarin duit untuk joki? Enggak. Enggak kan? Benar enggak? Nah, si joki ini for your information aja. Si joki ini sebenarnya cara mainnya gampang banget. Mau joki yang menurut turnitin, mau joki yang hasil apa? Analisisnya bagus, itu ada trik-triknya. Nah, itu bisa kita persiapkan dari sekarang. Apa? Contohnya di validasi dan reliabilitas. Itu paling awal tuh, hitungan paling awal yang paling wajib. Validitas dan reliabilitas. Bagaimana caranya kita supaya hasilnya bagus? Kita periksa di data angketnya. Itu periksa di data angketnya. Teman-teman kan pasti pernah merasakan tuh membantu cutting atau membantu teman kalian ngisi kuesioner. Jujur, isinya itu asal-asalan 5555 tempat-tempat atau gimana? Terbaca. Asal kan? Dengan alasan malas baca kan? Pengen cepet beres, pengen cepet nih ucapin terima kasih. Oke. Nah, itulah tantangan peneliti yang menggunakan metode kuantitatif. Pengisian tadi yang 555 itu sebenarnya boleh. Tapi pengisian yang benar-benar ngacak itu pun nggak boleh. Bukan nggak boleh, hasilnya pasti akan nggak benar. Gitu. Bagaimana caranya supaya kita pengen tahu hasilnya akan bagus? Ada yang disebut dengan pattern atau pola. Pengisian yang baik, kuesioner yang baik, itu pengisian datanya nggak boleh jomplang, harus
dikit-dikit. Misalkan 5, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 4 gitu aja. Jadi nggak boleh 5, 1 nggak boleh, pasti jelek. Itu udah dicoba berapa kali, itu pasti jelek. Begitu. Misalkan kalau misalkan isinya 1, 1, 2, 1, 2 gitu aja. Jadi harus mepet gitu loh, nggak boleh jauh jaraknya, polanya. Begitu coba misalkan 3, 4, 3, 4, 3, 4. Itu nggak boleh jauh. Karena kalau jauh itu terindikasi kuesionernya ngaco, pertanyaannya nggak jelas. Karena ada seninya juga untuk membuat pernyataan angket. Ada pernyataan, kalau teman-teman ingat, ada seringkali ada pernyataan yang itu isinya pasti jelek. Bukan jelek, pasti hasilnya 1. Memaksa teman-teman untuk tidak setuju. Ada tuh pernyataan seperti itu. Ada yang memaksakan teman-teman untuk mengisi ini untuk teman-teman setuju. Nah itulah tekniknya. Nanti bisa di pertemuan berikutnya kita akan bahas secara dalam terkait triknya. Jadi intinya jangan sampai hasil kuesionernya itu jomplang. Intinya itu aja. Nah, itu bukan manipulasi, itu trik. Kalau manipulasi baru tuh teman-teman hasilnya coret udah ganti makanya manipulasi. Dan jangan sampai manipulasinya di hasil SPSS. Kan nanti itu di SPSS ini ya teman-teman akan melapor itu hasil tabelnya yang kayak di kemarin kan teman-teman sebelumnya yang persentase gitu-gitu. Nah jangan di situ gantinya. Ketahuan dosen tuh bakal minta bukan minta data hasilnya, minta data kuesioner. Dosen mah kau yang ngerti gitu ya. Karena nanti akan mereka hitung manual, akan hitung sendiri gitu. Nanti ketahuan tuh mana yang manipulasi, mana yang enggak. Karena banyak pengalaman dulu di harus bagus. Ini sih. Pengalaman waktu meriksa di universitas lain itu memang si mahasiswanya ya manipulasi. Manipulasinya di mana? Di skripsinya, di bab belakangnya kan suka ditampilin tabel-tabelnya. Saya minta tuh di lampirannya kebetulan ada data angket. Kan nanti kalau di skripsi, nah ini skripsi itu kalau di lampiran teman-teman harus dicantumin data angketnya semuanya panjang tuh. Nah coba tuh dihitung, kok beda hasilnya? Ternyata si beliau ini manipulasi di data SPSS-nya. Begitu. Kalau mau cari aman, ini bukan trik, bukan apa ya? Bukan mengajarkan yang nggak bener ya, cuma trik aja. Kalau mau ganti jangan di hasilnya, di prosesnya ganti. Karena angket itu kan proses, belum hasil. Jadi ketimbang kalian masuk. Itu agak masih bingung juga soalnya itu hasil itu 380 tapi itu udah jelas Oh. Satu fakultas aja mas. Kalau mau di fakultas. Oh iya, sudah aja biar nggak berhenti. Nanti. Ini 100. Ya.
Oke, tadi udah ada yang hitung. Tadi kan udah bilangnya bahwa angka amannya itu 5%. Karena secara teori keamannya 5%, 300-an. Tapi karena ini tugas, supaya teman-teman tahu aja bahwa penelitian itu kayak gimana, kita sepakati 10% aja. Jadi sampelnya pasti 100. Gitu. 5% itu teori amannya aja. Gitu. Cuma kalau ini karena ya belajar, teman-teman belajar meneliti, itu di 10% aja. Ya. Gimana? Ya. Oke, mau disintak? Sintak 4. Oke. Kalau nanti coba disintak, kalau berapa targetnya nanti teman-teman sintak, nanti saya coba bimbing